Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri, dan seseorang lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya berbahaya dari jalan ini bagian daripada penyebab masuk ke dalam surga. Ya, ini luput dari banyak orang gitu. Sementara Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan salah satu dari umatku, dia menikmati buah-buahannya di surga karena dia pernah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya. Dan sesuai dengan hadis Nabi SAW, apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka sahabat terdiam, kata Nabi SAW, ternyata memang sangat pendek sekali kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita betul-betul harus memaksimalkan. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat Allah berikan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi umur, dan mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu dan iman, serta tersibukkan dengan amal-amal saleh dan jauh dari semua pelanggaran-pelanggaran agama. Dan nikmat yang tidak kalah penting juga adalah beradanya kita di bulan suci Ramadan, yang kalau seandainya ada orang-orang yang sudah meninggal dan diberikan kesempatan untuk hidup dan memilih waktu, maka mereka akan memilih waktu-waktu di Ramadan. Dan para ulama salaf, mereka terus memaksimalkan bulan Ramadan dengan maksimal ibadah. Mereka memaksakan diri lebih giat lagi dari hari-hari selain Ramadan, karena memang bulan ini hanya datang setahun sekali dan terlalu banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan yang tidak ada di bulan-bulan lain. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan waktu kita. Dan mereka terus beribadah sampai selesai Idul Fitri. Mereka berdoa selama 6 bulan agar seluruh amal-amal yang sudah mereka kerjakan dan tanda kutip memaksakan diri selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan mereka berdoa non-stop, dan 5 bulan yang tersisa menjelang Ramadan akan datang, mereka terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan di Ramadan itu. Karena memang waktu-waktu ini sangat mahal. Inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan kita di depan para malaikatnya, dan Nabi SAW mengatakan, perbaikilah dan tunjukkanlah yang terbaik dari amal-amal kalian, karena Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di depan para malaikatnya. Bulan di mana semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, pengampunan dosa diberikan peluang, dibebaskan dari api neraka, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan segala macam keutamaan yang mungkin sudah tidak asing buat kita. Oleh karena itu, mumpung kita berada di tengah-tengah Ramadan, kita harusnya memaksimalkan. Kalau kemarin-kemarin, beberapa hari yang lalu, kita masih kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sering ada rasa malas atau menunda-nunda, maka jangan lagi luput beberapa hari ke depan. Terus saja kita maksimalkan. Makin dekat dengan Idul Fitri, makin akhir Ramadan, maka makin rajin seorang muslim mengejar ibadahnya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW kalau tertinggal 10 Ramadan atau masuk 10 terakhir Ramadan, beliau lebih mengencangkan ikatan sarungnya, lalu kemudian beliau membangunkan keluarganya untuk salat malam. Dan Alhamdulillah nikmat ini Allah masih berikan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Setelah menyelesaikan buku kita yang lalu, kita akan pindah ke buku baru dengan judul 62 Amalan Pembuka Pintu Surga. Di situ tentunya tidak asing, penulisnya ada dalam buku kita kalau sudah pegang, Abdullah. Dan buku ini berbicara tentang amalan-amalan yang harusnya kita fokus, walaupun masih banyak amalan-amalan yang lain. Tetapi di sini penulis coba fokus kepada amalan-amalan inti yang harus setiap muslim tidak luput darinya, sehingga dia akan masuk surga dengan sangat mudah. Berbicara masalah surga, ada sebuah buku lain yang kami referensikan tentunya, tapi tidak masuk dalam bahasan kita di saat ini, yaitu Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Jadi ada buku ini terbitan Pustaka Tazkiyah. Buku ini sudah pernah kami bedah di YouTube, ada 30 pasal tentang surga dan ada 33 pasal tentang neraka. Dan kemarin pada saat perjalanan haji juga kami sempat mengulangi buku ini. Selama haji sekitar 20 harian kami sempat membedah, dan Alhamdulillah Allah mudahkan kita menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu atau Ibu-Ibu kalau mau mengikuti bisa di playlist YouTube kami dan melihat itu. Di sini ada 30 pasal tentang masalah surga. Bermula dari potret-potret surga supaya
seperti kita sedang melihatnya diceritakan oleh Nabi SAW. Bermula dari pintu gerbangnya, bagaimana pintu gerbang surga itu sendiri sangat besar, berisikan atau luasnya, antara satu pintu ke pintu yang tiang pintu ke tiang pintu sebelahnya 40 tahun. Jadi bukan lagi pintu gerbang yang kita lihat seperti pintu gerbang seorang raja atau presiden yang mungkin hanya 10-20 meter misalnya. Tapi ini pintu gerbang yang sangat besar, 40 tahun jarak antara satu tiang ke tiang yang sebelahnya. Dan ini tentunya menandakan pintu itu sangat besar dan akan dipenuhi oleh orang-orang beriman nanti yang masuk pada hari kiamat. Begitu juga dengan istanahnya ya, yang sangat luar biasa, sangat luas ya, dan berisikan dayang-dayang, permadani, dipan-dipan dan segala macam hal yang sangat luar biasa gitu. Yang memang tempat-tempat ini pasti akan selalu dirindukan oleh orang-orang beriman. Sedangkan orang belum baca saja, biasanya kalau ditanya apakah Anda ingin masuk surga, maka pasti jawabannya iya. Ya, karena memang tempat ini sudah secara fitrah Allah buat kita ingin masuk ke dalam surga. Dan target utama seorang muslim memang surga. Karena di sana nanti dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang masuk surga tidak akan pernah rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, serta juga tidak akan ada lagi sakit, tidak akan ada lagi gangguan orang. Kepemilikan dalam surga sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya. Sekali ibu masuk ke dalam surga, istana itu, pakaian itu, segala macam fasilitasnya kepemilikan abadi. Di dunia ini kita punya kepemilikan sementara. Misalnya kita punya sertifikat tanah, rumah, mungkin surat kepemilikan kendaraan, semua itu sementara. Maksimal kalau kita meninggal akan jadi warisan. Atau kalau kita selama hidup mungkin kita butuh uang akan dijual. Tetapi kalau di akhirat tidak ada lagi. Selalu Allah ikutkan kata-kata surga dengan khalidina fiha, kekal selamanya di dalam surga itu. Ini semua kita titik beratkan bahasannya karena memang kita sedang membahas 62 amalan membuka pintu surga. Jadi kalau kita tidak faham, oh ternyata surga itu seperti apa, secara otomatis mungkin kita anggap biasa saja. Apa sih amalannya dan memang seberapa penting orang masuk ke dalam surga. Makanya kita berikan penjelasan. Jadi sekali kita masuk ke dalam surga, maka secara otomatis kepemilikannya abadi. Dan istana-istana di sana bukan seperti yang kita bayangkan istana di dunia. Karena istana-istana seorang mukmin itu sangat besar, sangat luas. Di bahasan buku tadi yang baru kami sampaikan, mungkin saya tidak bisa jelaskan semua karena ada 33 pasal atau bab membahas masalah itu. Tetapi istana seorang mukmin saking indahnya sampai-sampai nanti dia akan duduk di sebuah sisi dan melihat ke arah sisi dia nikmati istana dan juga kebun-kebunnya itu selama 70 tahun dia tidak memindahkan pandangan matanya karena indahnya. Dan pada saat dia pindah pun maka dia pindahkan arah matanya bukan karena dia bosan tetapi karena dia ingin menikmati tempat yang lainnya. Tidak ada rasa lapar di surga sehingga orang makan bukan karena lapar. Dan kita tahu kalau lapar maka target kita adalah menghilangkan kenyang, bukan menikmati makanannya. Tidak rasa haus, sehingga kita tahu juga kalau orang haus maka targetnya menghilangkan dahaga dan tidak nikmatin sebenarnya minumannya. Begitu juga tidak ada letih, tidak ada lagi orang tidur dalam kondisi memang orang kadang-kadang tidur karena ingin menghilangkan letih atau mengistirahatkan tubuhnya. Di surga tidak ada, semuanya kenikmatan abadi. Tidak ada malam yang gelap. Maka ditanyakan kepada salah satu sahabat Ibnu Umar, bagaimana cuaca dan keadaan sebenarnya di surga itu. Beliau mengatakan tidak akan kau melihat awal terbitnya matahari, tidak menyengat mataharinya, tapi cahaya terlihat terang semua apa yang di hadapan kita. Seperti itulah keadaan di surga nanti. Seorang mukmin yang paling rendah derajatnya di surga itu memiliki sekian banyak pelayan. Dan saking sempurnanya bidadari dan bidadarahnya secara fisik, baik laki-laki maupun perempuannya, maka seseorang di antara kita akan masuk surga lalu bertemu dengan salah satu pelayannya dan dia kaget dan mengatakan, apakah engkau adalah salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah? Karena begitu sempurna ciptaannya. Maka kata orang tersebut, tidak, tapi saya adalah salah satu pelayanmu. Dan setiap orang-orang mukmin yang paling rendah derajatnya itu memiliki 60 pelayan yang pelayannya masing-masing memegang nampan di kiri kanan tangannya yang membawa makanan-makanan yang dinikmati oleh ahli surga tersebut dari nampan pertama sampai nampan terakhir tanpa merasa kenyang. Karena memang tidak ada lagi rasa kenyang dan lapar. Dan kalau ada sesuatu yang dikonsumsi ahli surga tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, maka akan keluar dalam bentuk keringat. Jadi tidak ada lagi toilet, tidak ada WC. Dan itu memang akan begitu alaminya. Semua yang dimakan dan minum tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk keringat dan itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Dan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Permadani-permadaninya, dipan-dipannya,
Kalau ibu-ibu mau lebih rinci bisa membaca dua surah yang berdekatan, surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Dua surah ini sangat rinci menjelaskan tentang fasilitas surga. Ya, jadi surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqiah. Mayoritas ayatnya bicara tentang surga dan juga ada penjelasan tentang siksa di neraka. Namun situ dijelaskan luar biasa bagaimana pelayan-pelayannya, bagaimana dipan-dipannya, istana-istananya, kebun-kebunnya, semuanya berisikan kenikmatan yang abadi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti akan didatangkan seseorang yang paling menderita di dunia. Artinya di dunia itu dilahir dalam keadaan miskin, susah, mungkin penuh dengan segala macam ujian, tapi dia orang beriman. Kemudian dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia meninggal dunia, lalu didatangkan di hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga. Cuma dimasukkan lalu dikeluarkan lagi. Nah, pada saat dimasukkan dan dikeluarkan ditanya kepada dia, apakah engkau pernah merasakan penderitaan selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Semua penderitaan dunia 70-80 tahun yang dia rasakan selama di dunia, dari kurangnya makanan, sering rasa lapar, haus, mungkin dihina orang, kalau butuh sesuatu harus mungkin utang atau minta sana sini. Tapi subhanallah hilang semua, itu hanya dengan satu celupan di surga. Bagaimana dengan orang yang jadi penghuninya abadi? Dan begitu juga dengan neraka, siksaan yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling besar nikmatnya di dunia, tapi dari orang kafir, lahir di istana raja, meninggal juga sebagai raja misalnya. Semuanya serba ada, makanan, minumannya, pakaiannya, istana, transportasi dan segala macam. Dia datangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka lalu dikeluarkan. Maka setelah itu ditanya kepada dia, apa engkau pernah merasakan nikmat selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semuanya nikmatnya dengan satu celupan di neraka, maka bagaimana dengan orang yang jadi penghuninya? Nah, ini semua penjelasan ringkas saja tentang masalah surga, dan itulah yang sebenarnya menjadi target bahasan kita di 62 amalan yang akan kita kerjakan. Dan tentu saya bilang tadi cukup banyak sekali bahasan-bahasan dalam bab-bab ini. Saya berharap mungkin bisa kembali ke buku yang sudah kami jelaskan tadi, karena ada penjelasan tentang sungai-sungainya, ada sumber mata air di surga, kemudian juga ada pakaian-pakaiannya, ada makanan-makanan ahli surga, ada pepohonan-pepohonannya, dan segala macam hal yang fasilitasnya ini memang perlu selalu kita baca dan ulang-ulangi supaya kita tahu sebenarnya kita akan menuju ke sana. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua tentang dekatnya surga dan dekatnya neraka dalam sabda beliau pada saat seseorang baru saja masuk Islam di perang Khaybar. Ada seorang non-muslim, dia melihat kaum muslimin pada saat terjadi perang Khaybar. Khaybar ini sekitar 180 km lah dari kota Madinah. Dia lihat dan dia kagum, dia ingin masuk Islam. Dia pun datang kepada para sahabat sambil mengatakan, saya ingin masuk agama kalian. Maka kata para sahabat, di depan sana, di depan pasukan ada Nabi Muhammad SAW. Silakan masuk Islam di tangan beliau. Datanglah orang ini, kemudian dia pun masuk Islam. Dia pun masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Nabi SAW kebetulan lagi membagi harta rampasan perang. Sedang membagi harta rampasan perang. Maka Nabi pun SAW mengatakan kepada sahabat yang membantu beliau, berikan juga harta rampasan perang kepada orang yang baru masuk Islam ini. Maka orang itu tiba-tiba mengatakan, saya tidak butuh ini ya Rasulullah. Saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya ingin mengejar apa yang dikejar oleh sahabat-sahabat Anda. Saya dengar dari mereka tadi sebelum saya masuk Islam, mereka keluar berperang sini, mereka berharap terbukti syahid, dan akhirnya mereka masuk ke dalam surga. Saya ingin surga itu. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah akan memberikanmu kalau kau jujur dengan permintaanmu itu. Kalau kau betul-betul tulus ingin masuk surga, Allah akan kasih. Lalu berpisahlah orang itu dengan Nabi SAW, berkecamuk peperangan, akhirnya orang ini termasuk jadi korban. Dia syahid pada saat itu. Belum sempat sholat sekalipun. Baru masuk Islam, ikut perang, bunuh. Maka pada saat itu pun Nabi SAW waktu lihat jenazahnya mengatakan, bukankah orang ini yang baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Benar, dia yang baru masuk Islam tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini, karena dia baru syahadat, kemudian dia sudah meninggal dunia, dia sudah wafat. Gitu ya. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri, dan seseorang lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya, diibaratkan dengan tali sendal, di masa itu, orang kalau pakai sendal atau sepatu, kulit diletakkan di bagian telapak kaki, bagian bawah, kemudian sisanya itu pakai tali, diikat. Maka dibahasakan dengan tali sendal, dan ini sangat murah nilainya. Maka kata Nabi SAW, sungguh surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya sangat mudah dia kalau mau dapatkan, dan sangat cepat waktunya. Tinggal sholat, puasa, kayak kita sekarang kerjaan misalnya,
Nah, ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan baik wajib ataupun sunnah kita kerjakan, ajal datang kita masuk surga. Begitu juga kalau orang mau masuk neraka, sangat dekat dengan tali sendalnya, itu lebih dekat daripada tali sendalnya. Dia durhaka, dia membangkang, dia nggak sholat, dia mabuk, dia zina, dia buat segala macam pelanggaran, dia meninggal masuk neraka. Maka seperti itulah surga dan neraka sangat dekat. Seseorang di antara kita pada saat meninggal nanti, ibu-ibu sekalian, itu akan baru ngah dan sadar, oh ternyata ini histori hidup saya ya. Ini mulai saya lahir, tangisan pertama, kedipan mata pertama, dan seterusnya sampai yang ke 100, yang ke 1 juta, yang ke 10 juta, sampai kita meninggal dunia. Semua suka duka kehidupan yang sudah kita lalui, dari diurus oleh orang tua kita, kemudian pelanggaran-pelanggaran kita lakukan, kemudian ketaatan kita lakukan, sampai kita meninggal dunia, itu hanya akan datang seperti sebuah sejarah ringkas dalam hidup kita dan kita lihat. Ternyata memang sangat pendek sekali kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita betul-betul harus memaksimalkan. Nah seperti itulah. Baik, kita akan coba masuk ke bahasan buku kita ya. Setelah sedikit saya kasih gambaran tentang surga tadi, 62 amalan pembuka pintu surga yang tentunya ini diterbitkan oleh pustaka Imam Syafi'i dan ditulis dari Abdullah bin Ali ya. Dan seperti biasa kalau kita bedah buku, saya mengajak untuk melihat daftar isinya dulu ya. Karena memang di daftar isi itulah kita bisa mengetahui sebenarnya apa isi buku ini ya. Apa sebenarnya yang akan dibahas oleh penulis itu ya. Di sini dijelaskan dalam daftar isinya ada selain muqaddimah, ada sebab-sebab masuk surga. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kemudian beriman yang kedua dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan, artinya selalu taat kepada Allah. Yang ketiga mengerjakan kewajiban dalam Islam. Yang tidak kalah penting poin selanjutnya yang ke-8 masalah taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu kunci rahasia yang luar biasa. Karena tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam pun melakukan kesalahan, tapi orang yang pintar adalah orang yang segera bertaubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diikuti dengan istilah setelahnya nasuha atau betul-betul jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita taubat, dan ini kalau seandainya Allah tidak buka pintu ini maka semua orang pasti akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Tapi karena Allah mudahkan, maka sangat rugi orang kalau tidak maksimalkan pintu taubat ini tentunya. Di bawahnya nomor 9 itu dijelaskan tentang istighfarnya. Nah, istighfar dan taubat ini bedanya ibu-ibu sekalian. Kalau istighfar permohonan maafnya. Kayak misalnya kita buat salah sama orang, kita bilang maafin saya ya. Nah itu istighfar. Kalau taubat artinya mengikrarkan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan. Makanya kita biasa bilang astagfirullah wa atubu ilaih. Saya minta maaf ya Allah dan saya janji tidak akan mengulanginya. Nah makanya di sini dipisahin poinnya gitu ya. Agar betul-betul bisa kita maksimalkan. Kemudian selanjutnya poin nomor 10, menuntut ilmu mengharap ridha Allah. Nah seperti kita lakukan sekarang, bagaimana kita menuntut ilmu sebab masuk dalam surga. Yang ke-11 mengerjakan sholat fardu dan juga sunnah. Di situ ada beberapa bentuk sholat ya, yang disebutkan sholat 5 waktu, sholat subuh dan asar, sholat sunnah rawatib atau sholat yang mendampingi sholat wajib, sholat sunnah setelah wudu, sholat 2 rakaat dengan khusyuk, banyak bersujud kepada Allah dan juga sholat malam. Kemudian nomor 12 banyak pergi ke masjid untuk beribadah, artinya mencintai masjid itu sendiri. Yang ke-13 membangun masjid menjadi penyebab dapat juga jaminan surga. Yang ke-14 menjawab seruan muadzin. Kemudian yang ke-15 berpuasa baik sunnah ataupun wajib. Yang ke-16 haji mabrur, ya, haji yang diikutin dengan keikhlasan dan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Yang ke-17 jihad atau berperang di jalan Allah. Yang ke-18 masalah sedekah ini ya, memberi nafkah di jalan Allah. Yang ke-19 memberi sedekah ya. Poin nomor 18 dan 19 mirip, tetapi memberi nafkah di jalan Allah nanti akan ada rincian secara khusus ya. Mungkin dia lebih khusus lagi, dan memberi sedekah lebih luas ya. Sehingga kalau tadi yang poin 18 bisa masuk ke bab jihadnya, kalau nomor 19 sedekah secara umum. Yang ke-20 bersikap toleran terhadap orang yang sedang kesusahan. Maksudnya orang kalau terlilit utang ya, terus kita tidak menyusahkan dia. Yang ke-21 menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini kadang-kadang masih luput dari kita ya. Artinya kalau ada sesuatu yang kita temukan di jalan, batu, kayu, ya ibu-ibu kalau lagi pakai kendaraan dan ada driver, Anda lihat ada batu di jalan, Anda lihat ada kayu dan segala macam. Coba
berhenti sebentar, singkirkan dari jalan. Karena menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan ini bagian daripada penyebab masuk ke dalam surga. Ya, ini luput dari banyak orang gitu. Sementara Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan salah satu dari umatku, dia menikmati buah-buahannya di surga karena dia pernah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan. Apakah duri, paku dan segala macam gitu ya. Nah ini termasuk bagian daripada hal yang sangat penting. Kemudian selanjutnya ada yang 22, menyayangi binatang. Di sini tentunya menyayangi binatang bukan berarti harus pelihara ya. Tetapi kita tidak menyakitinya, ya. Kita juga memberikan makan kalaupun ada gitu ya. Karena memelihara hewan sendiri ini ada batasan-batasannya, ada hewan yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan gitu ya. Ada batasan-batasan dan memang kita juga harus hati-hati dengan hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit mungkin ya dari kotoran hewan dan segala macam. Ini harus diperhatikan sehingga ada hukum sendiri. Tapi menyayanginya lebih kepada memberikan perhatian kalau memang kita temukan dia haus, dia kelaparan, kita bisa memberi atau kita minimal tidak menyakitinya. Ya, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Selanjutnya 23, menyayangi anak yatim, dan yatim artinya meninggal ayahnya sebelum balik. Itu namanya yatim ya. Berarti selain daripada ini tidak dianggap yatim. Ya, ada orang datang sudah nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim, itu gak benar gitu kan. Jadi memang tolong bantu saya karena saya yatim. Nah, itu tidak ada. Yatim itu hanya anak belum balik. Dan banyak sekali keutamaannya. Kata Nabi SAW, saya dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Artinya sangat dekat di surga. Dan Nabi SAW memberikan gambaran mengelus kepala anak yatim, itu setiap hari rambutnya akan dinilai satu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nanti ada bahasan sendiri tentunya. Selanjutnya mendidik ya. Dan tentunya di sini kita menafkahi anak perempuan. Anak laki-laki masuk dalamnya, tetapi anak perempuan secara khusus punya keutamaan. Karena menjaga anak perempuan beda dengan menjaga anak laki-laki. Ya. Kemudian yang ke-25, berakhlak yang baik. Ini mungkin akan kita bahas panjang lebar insyaAllah tentang bab akhlak. Yang ke-26, meninggalkan debat kusir. Maksudnya debat yang tidak ada manfaatnya. Ya, kalau memang kita sudah menyampaikan argumentasi, udah benar, tapi orang yang depan kita tetap ngotot, ya udah jangan dilayani. Ya. Kemudian yang ke-27, jujur dan meninggalkan dusta. Sebenarnya jujur sudah cukup, tapi ingin dikuatkan oleh penulis dengan lawannya atau rivalnya adalah dusta. Bagi seorang muslim hidupnya semua jujur, apa adanya dia sampaikan, dan kita akan jelaskan hadisnya. Ini adalah salah satu kunci masuk ke dalam surga. 28, menjaga lidah dan kemaluan. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka sahabat terdiam, kata Nabi SAW, mulut dan kemaluannya. Jadi lisannya berbicara bahasa kotor, bahasa menyakiti, menghina dan segala macam. Dan juga menggibah, memfitnah masuk dalamnya, serta juga berzina. Nah ini paling banyak membawa dalam api neraka. Artinya kalau kita menjaga kedua hal ini, maka kita akan dapat jaminan surga. Yang ke-29, meredam emosi dan menahan marah. Tentu di sini bukan berarti tidak bisa marah, tapi marah pada tempatnya. Kalau ada seseorang melakukan pelanggaran, sudah diingatkan berulang-ulang, tidak mau juga faham, maka boleh kita marah sebatas mengingatkan pelanggaran tersebut. Ke-30, hati yang bersih dari sifat hasad, iri. Ke-31, pujian baik orang terhadap dirinya. Ya. Artinya bagaimana kita merespon kalau ada orang yang memuji kita. Gitu ya. Ke-32, berbakti pada kedua orang tua. Ke-33, permohonan ampun dari seorang anak untuk orang tuanya. Nah ini nanti kita bagaimana mendidik anak-anak, membiasakan mereka membaca doa untuk kedua orang tua. Ke-34, menjenguk orang sakit. Ke-35, mengunjungi sesama muslim karenanya. N-nya besar, kata ganti Allah ya. Kemudian ke-36, sabar atas kematian orang yang dicintai, baik anak maupun orang lainnya. Artinya tidak tidak niyaha, tidak meratap, ya, pukul-pukul diri, doain sesuatu yang buruk tentang diri kita. Nah ini yang akan kita jelaskan insyaallah. Ke-37, sabar terhadap hal yang tidak disukai, misalnya gangguan orang dan segala macam. Mungkin kita tidak suka, tapi kalau kita bersabar, bagian daripada penyebab masuk surga. 38, sabar atas musibah sejak pertama kali. Kemudian 39-nya bersabar atas kebutaan mata. 40, bersabar atas cobaan penyakit epilepsi. Ini semua jenis-jenis penyakitnya ya. Beberapa penyakit ini kalau ada pada seseorang dan dia bersabar menjadi penyebab dia masuk surga. Umumnya penyakit juga menjadi penyebab pembersihan dosa. Tapi saya bilang tadi yang disebutkan di sini adalah dalil yang ada dalilnya langsung disebutkan jaminan surganya. 41, ketaatan seorang istri kepada suaminya. Nanti akan kita bahas panjang lebar insyaallah. 42, tidak meminta-minta kepada manusia. Maknanya mengemis di sini. Ya.
Kemudian ini tentu bukan minta tolong biasa ya, tapi mengemis, selalu minta agar kebutuhannya dipenuhi padahal sebenarnya dia mampu gitu. 43 ridho menjadikan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. 44 muadzin yang mengharapkan pahala dari Allah dan orang yang menjadi muadzin selama 12 tahun. Jadi memang ada keutamaan sendiri bagi muadzin kalau dia bertahan sampai 12 tahun dapat jaminan surga. Kemudian 45 meminjamkan hewan bersusu. Di sini memang ada hadis nanti yang menjelaskan itu ya. Hewan-hewan yang di masa dulu orang minum susu hewan langsung. Kalau dia pinjamkan hewan yang bersusu untuk dikonsumsi susunya dikasih kepada umumnya orang disedekahkan itu juga ada jaminan surga.